Jumpa lagi di channel K3, Koki Keluarga Kita. Tempatnya berbagi resep standar, berbagi tips, dan berbagi keterampilan praktis. Sekarang memasak jadi lebih mudah karena sudah ada lebih dari 170 resep standar di channel ini. Mau bikin apa hari ini? Tinggal cari resepnya, lalu ikuti langkah-langkahnya. Dengan resep standar, maka siapa saja bisa membuat masakan sehari-hari, camilan, makanan tradisional, ataupun minuman yang segar. Untuk hasil terbaik, jangan lupa selalu gunakan seperangkat alat ukur kita, yaitu timbangan, sendok ukur, dan gelas ukur. Kali ini saya ingin membagikan resep standar cara membuat kipo, makanan tradisional dari Kota Gede, Yogyakarta yang rasanya legit. Bagaimana cara membuatnya? Simak tutorialnya dan kita langsung ke dapur. Bahannya 200 gram tepung ketan putih. Saya menggunakan merek ini, bisa juga menggunakan merek lain. 25 gram gula halus, 1/4 sendok teh garam halus. Gunakan sendok ukur seperti ini supaya nanti rasanya bisa pas. 1/4 sendok teh pandan pasta. Saya menggunakan merek ini, bisa juga menggunakan merek lain. 150 ml santan hangat. Langkah pertama, campur santan, gula halus, garam halus, dan esen pandannya ya. Ini kita aduk sampai larut gulanya. Lalu masukkan ke dalam tepungnya. Kita aduk sampai rata. Aduk terus sampai adonannya ini kalis ya. Tidak lengket di tangan. Seperti ini. Siap untuk kita cetak. Berhubung adonan saya ini masih terasa agak keras di tangan, ini tadi saya tambahkan kurang lebih 1 sendok makan air ya, biar agak lembik. Bahan untuk untinya 125 gram kelapa agak muda, ini kita parut memanjang atau singkat. 60 gram gula merah. Ini gula merahnya kita sisir halus ya, supaya nanti cepat larutnya. 15 gram gula pasir atau setara dengan 1 sendok makan. 1/4 sendok teh garam halus. Gunakan sendok ukur seperti ini supaya nanti rasanya bisa pas. 1 lembar daun pandan, ini kita cuci sampai bersih. 2 sendok makan air. Cara membuatnya, campur semua bahan jadi satu, lalu ini kita masak sampai kental ya. Gunakan api cenderung kecil supaya tidak gampang gosong. Kita aduk-aduk ya sampai gulanya larut. Jadi ini penggunaan airnya cuma sedikit supaya cepat kental. Itulah sebabnya gula merahnya harus disisir halus supaya cepat larut ya. Ini kita masak sampai kental. Selama kita masak, ini harus dibolak-balik ya, jangan ditinggal supaya merata dan tidak gosong bawahnya. Ini sudah mulai agak kering ya. Ini sudah mengental ya, maksudnya airnya sudah hampir habis karena ini sudah agak menggumpal ya. Jadi ini kita matikan, siap untuk kita gunakan. Ini hasilnya unti gula merah yang sudah jadi ya. Jadi ini kalau dipegang ini bisa kalis ya, seperti ini. Nah, kalau misalkan kita menghendaki warnanya itu coklat sekali, maka pilih gula merah yang agak hitam ya. Ini tadi saya menggunakan gula merah yang kekuningan, jadi hasilnya kurang coklat.
Kemudian pilih gula merah yang tidak asin, karena di pasaran ada juga gula merah yang asin. Kalau misalkan kita dapatnya gula merah yang rasanya ada asinnya, maka kurangi penggunaan garamnya ya. Nah, ini semua bahan sudah siap ya untuk kita bentuk ya. Ambil adonan kurang lebih sebesar kelereng atau beratnya 8 gram ya. Jadi adonan ini dicetak jangan terlalu besar. Kemudian pastikan untinya ini tidak basah ya. Karena nanti kalau misalkan basah itu membuat adonannya nanti susah untuk kita bentuk. Jadi pastikan untinya ini kalis ya. Adonan kita pipihkan ya. Jangan terlalu tipis supaya nggak gampang robek. Lalu kita isi dengan unti secukupnya, jangan terlalu banyak juga. Lalu kita lipat, kita tutup seperti membuat pastel. Nah, hasilnya seperti ini. Lalu ini kita taruh atau kita letakkan di atas daun pisang ya. Kita ulang, ambil adonan, lalu kita pipihkan, isi unti secukupnya, lalu kita tutup. Seperti ini ya. Ini gampang banget nyetaknya. Lakukan hal yang sama sampai semuanya selesai. Ini kita beri jarak ya, siap untuk kita panggang. Kemudian kita panggang ya dengan menggunakan teflon supaya nggak gampang gosong. Ini saya menggunakan 2 tungku yang saya jadikan 1. Kita panggang bersama daunnya. Gunakan api cenderung kecil supaya matang dan tidak gosong. Kita tutup ya. Kita tunggu sampai bawahnya ini agak kecoklatan ya, baru nanti kita balik. Kemudian ini kita balik ya. Kita tutup lagi, tunggu sampai matang ya. Jadi tandanya ini kalau sudah matang itu berubah warnanya ya. Supaya hasilnya tidak keras, maka proses memanggangnya ini jangan terlalu lama ya. Jadi kalau kulitnya sudah berubah warna tampak bening, maka itu tandanya bisa kita angkat ya, sudah matang. Ini sudah matang ya, lalu kita angkat. Nah, ini hasilnya kue kipo yang sudah jadi. Supaya tampilannya ini cantik, maksudnya isinya tidak keluar, maka pastikan untinya ini harus dimasak betul-betul agak kering ya, tidak basah. Dan supaya tidak keras, maka saat dipanggang jangan terlalu lama memanggangnya. Cukup kalau sudah berubah warna, kita angkat dari pemanggangannya. Untuk hasil terbaik, sebaiknya memang menggunakan daun pandan ya, sehingga warnanya itu bisa hijau muda. Kalau menggunakan pandan pasta memang beda dengan pandan yang asli ya. Ini adalah resep standar. Jadi kalau kita ingin membuat dalam jumlah banyak, maka tinggal kalikan bahan-bahan yang ada di resep ini. Dengan resep standar, maka siapa saja bisa membuat kipo yang rasanya manis legit, makanan khas dari Kota Gede, Yogyakarta. Terima kasih telah menonton video ini.